Materi IPA kelas 7 semester 1, Makhluk dan Benda di Sekitar Kita. Pertemuan ini akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Mari kita akan pelajari bersama-sama di slide-slide berikutnya. Beraneka ragam makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya jelas ya, maksudnya makhluk hidup yang ada itu punya persamaan, punya perbedaan. Nah, kalau kamu pernah ke pasar, mungkin kamu akan bingung gitu ya. Loh, kok ada bayam, tapi ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Ya, itu baru satu. Ya, anjing. Anjing kok banyak modelnya. Ya, ada persamaannya sama-sama anjing, tapi beda, yang satu panjang, satu pendek, dan seterusnya. Ya, nah itu berbeda. Ya, ada samanya, ada bedanya. Nah, adanya persamaan dan perbedaan tersebut, ya, itu ya memudahkan manusia untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ya, jadi dengan adanya itu, ya manusia, ya itu mengelompokkan makhluk hidup itu. Ya. Pengelompokan makhluk hidup itu disebut juga sebagai klasifikasi makhluk hidup. Ya. Nah, kapan mulai klasifikasi makhluk hidup? Sejarah mencatat itu ya dimulai oleh Aristoteles. Ya, Aristoteles nanti kamu bisa cari di internet siapa dia. Ya, dia seorang filsuf ya, filsuf Yunani ya, yang menyatakan makhluk hidup dibagi menjadi dua kingdom. Ya, dua kerajaan, yaitu kingdom plantae ya, atau kingdom tumbuhan, kerajaan tumbuhan, dan kingdom animalia ya, atau kerajaan hewan ya. Jadi pada waktu itu ya Aristoteles melihat ada perbedaan yang sangat nyata antara tumbuhan dan hewan, makanya dia bagi menjadi dua. Dia sebut dua kingdom. Ya, apa itu dua kingdom? Ya, kingdom plantae ya, ini Aristoteles ya yang mengklasifikasikannya. Yang disebut kingdom plantae itu ya, atau kerajaan tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Ya, bukan seperti ini ya, manusia mampu membuat telur goreng sendiri, bukan itu makanan sendiri. Dia bisa dari yang tidak ada menjadi ada, ya makanan sendiri. Ya, tetapi tidak bisa pindah tempat. Ya, ada tumbuhan yang bisa berjalan-jalan sendiri. Nah, itu yang disebut dengan kingdom plantae. Nah, kingdom animalia itu sebaliknya. Ya, dia bisa pindah tempat sendiri, tetapi ya untuk mendapatkan makanan itu perlu makhluk hidup lain untuk menjadi makanannya. Ya, bisa itu tanaman, ya tumbuhan, atau juga bisa juga hewan yang lebih lebih rendah tingkatannya dibandingkan si pemangsanya itu, yaitu dua kingdom. Klasifikasi dua kingdom menurut Aristoteles itu ya bertahan cukup lama, berabad-abad. Ya, sampai pada akhirnya pada abad 18 itu seorang bernama Carolus Linnaeus yaitu mengemukakan ya bahwa makhluk hidup yang memiliki persamaan paling banyak digolongkan dalam tingkatan yang sama. Nah, tingkatannya itu dibagi oleh Linnaeus itu menjadi 7 tingkat atau 7 takson. Ya, dengan ya catatan semakin tinggi taksonnya ya, maka persamaannya semakin sedikit. Semakin rendah taksonnya ya, itu persamaannya semakin banyak. Urutan tingkatan atau takson dari yang tinggi ke yang rendah ya adalah sebagai berikut ya. Kingdom, kerajaan, phylum ya atau division ya, kelas, klasis ya, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies ya atau jenisnya. Itu yang paling rendah ya, jenisnya yaitu masing-masing ya, masing-masing makhluk hidup
itu spesiesnya sendiri-sendiri, ya. Dengan adanya 7 takson Linnaeus ini, ya, maka pengklasifikasian makhluk hidup yang berkembang. Ya, tidak lagi hanya 2 kingdom. Nanti kita lihat. Ya, ada 5 kingdom, ada 6 kingdom, ada 7 kingdom. Ya, oke. Nah, perhatikan tabel ini. Ya, ini adalah contoh dari takson tumbuhan. Ya, contoh takson tumbuhan. Tingkatan dari kingdom sampai spesies. Ya, kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Ya. Nah, ini ada 2 jenis ya. Yang mirip ya, kacang hijau dan kacang buncis. Ya, kingdomnya sama, perantai, ya, divisionya sama, Trasiophyta, kelasnya juga sama, Magnoliopsida, ya, ordonya sama, Fabales, familinya sama, Fabaceae, ya, tapi genusnya berbeda. Ya, kacang hijau itu Vigna, sedangkan buncis Phaseolus, ya, sehingga spesiesnya dari kacang hijau ini adalah Vigna radiata, sedangkan kacang buncis, ya, itu spesiesnya Phaseolus vulgaris, ya. Nah, penulisan nama spesies ini yaitu dicetak miring, ya, dengan kata pertama, suku pertamanya itu menggunakan huruf besar dan kata yang keduanya huruf kecil, ya. Nah, ini contoh takson tumbuhan. Sekarang kita lihat contoh takson hewan, ya. Ini membandingkan kucing dengan harimau. Nah, kucing sama harimau ya itu mirip, ya. Bahkan ada yang bilang ya kucing itu adalah ya harimau yang kecil gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Kita lihat ya pengelompokan seperti apa. Ya, kingdomnya sama, Animalia. Filumnya sama, Chordata, kelasnya juga sama, Mamalia, ordonya juga sama, Carnivora, familinya sama, Felidae, ya. Nah, genusnya berbeda. Kucing itu genusnya Felis, sedangkan harimau genusnya Panthera. Ya, spesiesnya kucing, ya, Felis catus, ya, sedangkan harimau Panthera tigris. Ya, nah itu ya sama ya, spesies itu ya suku kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil dan dicetak miring, ya. 5 kingdom, ya. Nah, sistem 5 kingdom ini ya ini hasil dari 7 takson Linnaeus, ya. Ada juga yang sistem 6 kingdom, ada yang 7 kingdom. Ya, tapi yang kita akan bahas di sini, yang kita pelajari adalah sistem 5 kingdom. Yaitu yang mengemukakan pertama kali ada Robert H. Whittaker, ya, tahun 1969. Ya, dia menyebutkan makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, pengklasifikasiannya disusun berdasarkan apa? Ya, yaitu berdasarkan struktur organisasi internal sel, struktur organisasi sel, dan tipe nutrisi sel. Ya, nanti pertemuan berikutnya, ya, video pembelajaran berikutnya, kita akan mulai membahas ya kelima kingdom tersebut. Ya, nah, tapi kali ini ya pembahasan kita selesai sampai di sini. Mari kita refleksikan ya apa yang kita pelajari kesempatan kali ini. Yang pertama, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Ya, itu ya. Jadi kita para ahli mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Jelas ya. Nah, dalam takson atau tingkatan yang disusun oleh Linnaeus, ya semakin tinggi taksonnya, ya itu persamaannya semakin sedikit, dan sebaliknya semakin rendah taksonnya maka persamaannya semakin banyak. Ya, itulah yang kita refleksikan pada kesempatan kali ini. Tugas mandiri kamu ada 2. Yang pertama, buat takson dari tumbuhan berikut ini. Ya, jadi kamu membuat takson dari tumbuhan padi, jagung,
dan pepaya. Ya, padi nama latinnya Oryza sativa, jagung Zea mays, pepaya Carica papaya. Ya, nanti kamu akan cari di internet, ya kamu tuliskan ya mulai dari kingdom sampai dengan spesiesnya, yaitu masing-masing padi, jagung dan pepaya itu apa saja. Ya ada di internet ya, kamu cari. Ya. Oke, semangat ya. Nah, kamu buatnya seperti ini ya. Kamu buat tabelnya, tingkatannya, kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ya, padi apa, jagung apa, pepaya apa. Ya, oke. Tugas yang kedua hampir sama dengan tugas yang pertama, tapi kali ini buat takson dari hewan. Ya, hewannya apa saja? Hewannya adalah anjing, ya, Canis lupus, sapi, Bos taurus, monyet, Macaca fascicularis, ya. Jadi ada 3 ya kamu buat nanti ya, sama seperti tumbuhan kamu cari di internet ya. Ada ya, itu dari kingdom sampai spesiesnya ada. Ya, kamu cari, nanti kamu buat ya, kamu buat daftarnya seperti yang tugas pertama. Nah, ini ya, ini tabelnya. Jangan lupa kalau hewan itu bukan divisio, tapi filum ya. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies ya. Anjing apa saja, sapi apa saja, monyet apa saja. Ya, selamat mengerjakan. Ya, tetap semangat. Oke? Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?